Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizal Afani. Video kali ini saya melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu tentang create, read, update, delete di kode igniter. Video sebelumnya kita telah sampai pada tambah data. Video kali ini kita akan melakukan delete dan edit ya. Oke, langsung saja. Untuk melakukan edit dan delete, tentunya kita harus menyediakan dua function untuk operasi delete dan editnya. Pertama kali kita akan melakukan delete dulu, karena delete ini yang sederhana ya kodenya. Kita buat satu function di sini, public function do delete, echo delete name. Oh iya, di sini pakai parameter ya, name. Kita refresh browsernya, tidak ada masalah. Kemudian kita kembali ke tabel.php, kemudian ke link delete. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan ya. php echo base url index.php slash crud slash do delete. Nah, tadi kan fungsinya di sini do delete ya, di controllernya kan do delete. Jadi di sini juga harus menggunakan do delete. Nah, di sini kan kita butuh satu parameter ya, parameter name yang digunakan untuk delete data. Berarti kita tambahkan di sini slash d name. Sekarang kita kembali ke browser dan kita refresh. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ketika kursornya ada di link delete, kita perhatikan di situ link yang akan kita tuju, ya. Tuh kita bisa lihat perubahannya sesuai dengan name row, name dari row yang kita arahkan kursornya. Ini kan 11 10 161 ya. Kemudian 11 10 100 612 ya, sesuai dengan name-nya. Kemudian kita pindahkan kembali ke sini. 11 10 100 623. Ya. Jadi ketika kita memasuki link ini, link yang ada di delete ini, dia akan mengirimkan nilai sesuai dengan name-nya. Nah, kita bisa lihat di sini 11 10 100 601. 11 10 100 601. Nah, dari sini kita bisa melakukan delete data. Oke, kita kembali ke controller. Kemudian kita tuliskan di sini delete datanya. Kita pakai model aja langsung. Res sama dengan this my model. Kemudian kemarin untuk melakukan delete data kita pakai function delete data ini ya. Jadi kita pastekan di sini. Kemudian kita tuliskan di sini nama tabelnya, nama siswa. Kemudian di sini kan where-nya ya. Kita bisa lihat di sini parameter yang digunakan kan tabel name, nama tabelnya, kemudian where. Berarti kan where name gitu ya. Kita pakai variabel aja. Where sama dengan array name dengan name. Ingat, name ini kita sesuaikan dengan nama field yang ada di database sebagai primary key-nya. Dan name ini kita ambil dari parameternya. Kemudian kita tampung array ini di dalam sebuah variabel where. Dan variabel where ini kemudian kita taruh di sini, where.
Kita save, kemudian kita lakukan notifikasi. Refresh lebih dari 1. Echo H2 delete data sukses. Kita save, kemudian kita kembali ke browser, kita kembali dulu ke tabelnya, kemudian kita refresh. Nah, setelah kita refresh, misalkan kita mau delete data ini ya, satu row ini kita hapus, nanti kita klik aja link ini dan nah, delete data sukses. Seharusnya ketika delete data sukses, kita akan diredirect ke halaman indeks tadi. Jadi sama seperti yang sebelumnya, tambah data, kita pakai kode ini. Copy, kita rubah ini, dan kita pastekan. Kita save, kita kembali lagi dulu di sini. Kemudian kita refresh. Nah, sekarang kita akan coba hapus data kembali. Nah, bisa lihat ya. Kemudian sekali lagi kita coba data yang ini, Irwan Setiadi ya, kita hapus. Nah, itu untuk proses delete-nya. Sedangkan untuk proses edit-nya, kita harus menyediakan sebuah form yang sama dengan form tambah data untuk melakukan edit. Oke, kita kembali ke controller dulu. Kita akan buat satu function untuk edit data. Kita taruh di atasnya do delete ya. Sebenarnya nggak pengaruh sih mau ditaruh di bawah atau di atas. Function edit data. Kita juga butuh satu parameter di sini, name sama dengan function do delete sebagai reference data mana yang akan kita rubah. Oh ya, ini pakai public. Sebenarnya nggak harus sih, pakai function aja nggak apa-apa. Tapi biar seragam kita pakai public. Kemudian di sini kita tuliskan dulu. Kita panggil datanya aja langsung ya. Data sama dengan this my model get mahasiswa. Nah, kode ini kan seperti kode yang ada di index.php. Harusnya kita menggunakan name sebagai acuan klausa, sebagai filter data mana yang kita ambil gitu ya. Tapi kita perlu menambahkan satu parameter di function get mahasiswa ini. Kita kembali ke model, kemudian kita tambahkan di sini satu parameter, misalkan where, kita kasih nilai defaultnya 0, kemudian kita tambahkan di query-nya. Kita bisa lihat di sini, select bintang from mahasiswa. Where ini mengambil dari parameter. Jika parameternya tidak diisi, maka dia akan kosong. Jadi dia akan mengambil semua data. Ketika parameternya ini diisi, nantinya dari controller dia akan memanggil sesuai dengan yang diminta dari where. Jadi kita tambahkan di sini where name sama dengan name. Kita tampilkan datanya dulu. Pakai pre biar rapi. Bring R data. Kita save dan kita refresh. Nah, kita akan masuk ke edit. Sorry, kita belum aktifkan di sini linknya. Kita aktifkan dulu, kita kembali ke tabel.php. Kemudian kita tuliskan di sini php echo base URL
index.php /crud tadi nama fungsinya apa? Nama fungsinya kan edit data ya. Jadi kita sesuaikan, kita copy, kita pasangkan di sini. Dan dia butuh satu parameter sama dengan doDelete. Jadi /d name. Kita save, kita kembali ke browser dan kita refresh. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sekarang linknya sudah hidup dan setiap row berbeda, disesuaikan dengan datanya. Sekarang kita akan coba edit yang muslimin. Nah, sekarang datanya sudah sesuai ya, sesuai yang dipanggil. Kita kembali dulu, kita coba yang kedua. Tuh kan, sama, sesuai dengan parameternya. Bukan? Sama. Itu karena di sini kan kita sesuaikan pemanggilan datanya sesuai dengan name-nya ya. Get mahasiswa where name-nya ngambil dari parameter. Oke, sekarang kita akan melakukan menampilkan data yang kita panggil dari ini ke dalam form. Biar nggak lama, kita akan edit form add.php-nya. Kita kembali ke direktorinya dulu, ke view, dan kita copy form add-nya. Kita copy, kemudian kita paste, kemudian kita rename menjadi form edit. Kita buka di text editor. Kemudian kita kasih di sini nama value name. Sorry, value-nya harus pakai PHP. Echo name. Kemudian sini value echo nama. Untuk alamat nggak pakai value, langsung di sini echo alamat. Nah, sekarang kita ke actionnya. Di sini kan kita crud do insert ya. Kita kosongin dulu di sini. Kita hapus do insertnya, kemudian kita save dan kita kembali ke browser, kita refresh dulu untuk mengecek apakah ada kesalahan. Dan tidak ada kesalahan, kemudian kita kembali ke controllernya. Dan sekarang kita tampilkan data yang ada di sini ke dalam form. Jadi sama caranya. This load view, nama formnya form edit, kemudian ke data ya. Data, kembali ke browser, kita refresh. Sorry, ada kesalahan di sini karena dia tidak mendeteksi variabel name yang ada di sini. Seharusnya kita ekstrak dulu. Kita lakukan edit data dulu di sini. Misalkan di sini jangan data ya. Kita pakai misalkan apa ya? MAS misalkan. Kemudian variabel datanya kita pakai data sama dengan array name MHS row ke 0 ya kan, row 0 name.
kemudian ini diganti nama, dan yang terakhir alamat. Ini juga diganti alamat. Nah, ini kenapa MHS 0 nim? Karena ini kan dia mengembalikan satu row ya. Satu row berarti indeks pertama adalah indeks 0. Jadi MHS indeksnya 0, kemudian nama fleetnya. Dan kemudian ini kita tampung di dalam indeks nim. Data MHS indeks 0, kemudian fleet nama kita tampung ke dalam indeks nama dan juga alamat. Begitu juga alamat ya. Nah, sekarang setelah kita tampung di dalam indeks-indeks ini, indeks array data ini, kemudian array data kita kirim ke form edit. Kita refresh browsernya. Nah, sekarang data sudah berhasil ditampilkan sesuai dengan name-nya di sini. Kita coba kembali ke tabelnya. Kemudian misalkan ketik Andi Black ya. Kali ini name-nya 11 900 ya. Nah, Muslimin sudah sesuai ya. Kemudian kita tinggal melakukan update data. Tadi kan harusnya menggunakan actionnya. Kita kembali ke formnya. Kemudian kita tambahkan di sini form edit ya. CRUD slash di action ke function mana? Misalkan di sini kita do update. Berarti di controller harus menggunakan do update juga. Kita copy. Kita buat satu function di sini. Public function do update. Copy. Nah, sekarang seperti biasa kita print R dulu. Play. Kita save dan kita kembali ke browser. Kita refresh. Oke, sekarang kita rubah stick datanya, misalkan Muslim 2. Kemudian kita simpan. Nah, ya, sesuai dengan formnya. Kembali misalkan di sini muslimin, muslimat misalkan. Simpan. Nah, di sini harus ada yang kita rubah. Kita disable text box ini, text field nomor induk ini, karena di sini user masih diizinkan untuk merubah nomor induk ya. Sedangkan nomor induk tidak boleh berubah, kan sebagai primary key, jadi nggak boleh berubah. Kita kembali ke HTML-nya, kemudian kita ganti di sini. Kita beri kode read only. Kita save dan kita refresh. Nah, dia sudah tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti ya. Delete pun nggak bisa karena read only. Yang diizinkan kan hanya merubah nama dan alamat aja. Sekarang kita kembali ke controller dan melakukan dan menambahkan kode untuk mengubah data. Kita copy aja yang ada di do insert karena kodenya hampir sama. Kita pastekan di sini. Paste. Kita save. Nah, di sini kan kita nggak perlu merubah name ya, jadi kita hapus. Kemudian data insertnya misalkan biar lebih jelas kita ganti juga nama variabelnya data update. Nah, kemudian this my model kan untuk update data kita menggunakan function update data di modelnya, pakai yang ini ya, update data. Dia menggunakan 3 parameter, nama tabel, data yang dirubah, kemudian where-nya.
Kita lihat di sini, this update data mahasiswa. Nah, ini tabelnya, kemudian datanya dirubah. Oh ya, ini jangan lupa mengganti juga. Paste. Kemudian di sini kita pakai where-nya ya. Untuk where-nya kita pakai variabel where sama dengan array. Name kan yang jadi parameternya name. Kemudian kita tambahkan di sini where-nya. Where-nya ini mengambil dari sini, sedangkan data update mengambil dari sini. Jadi kan kita bisa lihat di sini update data tabel mahasiswa, data yang diupdate ini, kemudian where name sama dengan name. Name-nya kita ambil dari sini. Di sini kita hapus saja else-nya ini. Kita save. Kemudian kita kembali ke browser. Kita refresh. Kita ubah datanya sedikit di sini. Misalkan muslimin 22. Kemudian kita simpan. Nah, datanya sudah berubah sekarang. Misalkan kita ganti ini, Musaki. Ini pakai i. Kemudian kita simpan. Ini yang di black. Nah, edit misalkan lagi. Ini black hot misalkan. Kita simpan dan namanya udah berubah. Untuk ininya juga sama, misalkan kita ganti di sini. Turunan. Simpan. Nah. Oke. Cukup simpel ya untuk membaca RUD-nya. Caranya gampang, sangat gampang sekali. Pokoknya Anda paham. Kalau nggak paham ya jadi sulit. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. CRUD-nya sudah kita lakukan. Video selanjutnya kita akan membahas tentang templating ya. Saya harap Anda memahami atas penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.